Halo, Speed Lover, kembali dengan saya Sibu. Dan di sini minggu kemarin kita sudah unboxing sebuah speedo ya, speedometer replika Koso RX1. Kali ini saya akan mencoba pasang ke motor smash ya. Ini motor Suzuki Smashnya sudah saya lepas semua ya. Bagian stang sudah saya lepas semua, tinggal menyisakan bagian stang aja. Ini bodinya sudah saya lepas. Dan di sini speedometernya pun sudah saya bongkar ya. Macam ini sudah saya bongkar. Ini sudah mau proses itu ya, proses bahasa Jawanya pengemalan, nah atau diblat ya, atau proses mau pencoakan ya di bagian speedometernya. Ini sudah saya mal atau sudah mastering ya. Di sini itu speedometernya yang lama nanti kita copot dan yang kita gunakan hanya cover speedonya saja, jadi gitu. Dan saya akan jelaskan dikit di bagian speedometer Kosonya ini ya, atau speedometer replika RX1 Koso. Oke teman-teman, sebelumnya kalau ini setiap motor kemungkinan ada perbedaan cara modifikasi ya, tapi berhubung di sini kebetulan adalah Suzuki Smash yang saya masukkan, jadi begini. Awal pertama teman-teman bongkar dulu di bagian speedometernya ya. Jadi ini akan ada 6 skrup ya, ini ada 6 skrup, 1 2 3 4 5 6. Teman-teman lepas semua hingga terlepas bagian mesinnya. Ini mesin speedometernya, mesin speedonya enggak terlepas macam itu. Dan kita akan gunakan si covernya ini untuk sebagai mastering untuk pembentukan di covernya ya. Ini ya, macam itu. Di sini kebetulan aja Suzuki Smash itu matching ya, maksudnya itu serasi dengan si Kosonya ini. Jadi nanti kurang lebih bentuknya seperti ini. Nanti di sini sudah saya mal atau saya sudah mastering, kemudian nanti dicoak ya, di bagian tengahnya nanti hilang, sehingga di speedometernya di tengahnya ini sudah ada macam ini, seperti itu ya. Nanti ini pada di tengah nanti nongol ya, entah nongol entah agak masuk, nanti tergantung macam itu. Mungkin untuk motor lain agak memaksa ya, karena bentuknya juga seperti ini, mungkin ya agak memaksa, tapi ya nggak apa-apa lah, namanya modifikasi ya. Itu tergantung selera teman-teman macam itu. Ini kebetulan Suzuki Smash, jadi agak serasi ya, masuklah bentuk speedometer Smash kan macam ini, serasi. Nanti ini covernya macam ini cover lampu bagian belakang ya, nanti ada di dalam sini, kurang lebih begitu. Dan untuk speedometer Koso replika RX1 ini teman-teman agak perhatikan di bagian sealnya ya. Di sini tuh ada seal. Nah, ini sepertinya rawan ya. Di sini rawan kemasukan air ya, karena ini sealnya nih agak kurang rapat ya. Ini sealnya nih saya agak ragu nih apakah bisa menyekat air agar tidak masuk ke dalam mesinnya. Saya agak kurang bagus. Saya juga kurang ragu juga apakah dia dapat menyekat supaya airnya bisa tertahan. Ini ada kemungkinan airnya bisa masuk ya, macam itu. Jadi teman-teman ketika dibongkar dan saat pemasangan kembali, teman-teman beri lem sealer ya di bagian sealnya. Ini ada sealnya ya, ini kalau saya lepasnya ada sealnya nih, ada sealnya. Jadi memang ini agak kurang rapat ya, begitu. Ini kan modelnya seperti ini. Seperti ini, kemudian nanti ada tutupnya juga. Nah, di bagian tutupnya ini saya agak ragu juga ya, macam itu.
ini. Di bagian sini juga teman, ini juga ada skrupnya ya, nanti jangan lupa dilepas supaya si mikanya ini dapat terlepas macam itu. Di sini juga beri sealer ya, ini juga resiko sekali air rawan masuk ya, macam itu. Kemudian ditutup begini, nah macam ini. Jadi intinya bagian sini teman-teman beri sealer ya, lem sealer itu loh yang warna hitam atau warna merah itu, beri sealer tersebut supaya airnya tidak masuk. Kemudian di bagian bolongan bautnya ini juga skrup ya, ini hitungannya skrup ya karena ini kecil, ini hitungannya skrup, juga diberi sealer ya supaya airnya tidak masuk karena ini memang rawan sekali air masuk macam itu. Dan kita langsung proses modifikasi. Kita akan lakukan proses modifikasi di bagian ini ya, nanti kita akan keroak, kita akan hilangkan bagian tengahnya, kita akan keroak. Untuk proses pengeroakannya saya lompati aja biar nggak kelamaan durasinya, nanti kita langsung ke proses setelah pengeroakan atau si ininya sudah berlubang. Oke, lanjut. Oke, speed lover, di sini sudah kita bolong ya seperti ini. Balik seperti ini bolong, nanti judulnya macam ini. Nah, nanti ada di dalam covernya. Di sini teman-teman tergantung teman-teman ya, ini hasil kreativitasnya. Tergantung teman-teman, misalkan teman-teman bikinnya terburu-buru paling bisa bentuknya jadi kacau. Jadi semua tergantung mekanik atau teman-teman yang membuat ya. Di sini agak over ya, jadi nanti sini ada rongganya ini terlalu banyak ya, nanti ya gimana lagi, memang susah sih bikinnya. Di sini juga ada rongga banyak, jadi keterampilan teman-teman di sini diuji macam itu. Oke, di sini saya mau rakit dulu, jangan lupa ya nih diamplas lagi, diperhalus lagi pakai grit 1000 atau 800 terserah teman-teman nanti. Kemudian kalau mau di warna cat bebas atau mau seperti ini juga bebas, tapi lebih baik di warna aja ya, terserah warna hitam atau hitam do bebas, ini selera teman-teman ya macam itu. Di sini saya mau rakit lagi, mau rakit kembali speedometernya. Nanti kita akan buat stopper supaya si speedonya ini, speedometer kosonya ini replikanya biar nggak melorot ke bawah ya. Jadi kita akan buat dudukan, kita akan rakit dulu. Oke, speed lover, di sini sudah ya sudah jadi ya di sini. Ya ini speedonya, ini cover speedonya yang kita ambil, yang kita manfaatkan ya macam ini. Kemudian bagian bawahnya saya kasih tahanan ya buat ini si speedonya kosonya ini supaya enggak melorot ke bawah atau melorot turun ya. Di sini kasih tahanan. Ini sepertinya kurang kuat ya, nanti saya tambahkan lagi plastisnya. Ini saya manfaatkan lembaran akrilik bekas ya. Tapi kalau teman-teman punya plat besi, silakan pakai plat besi aja. Di sini saya plat besinya nggak punya, hanya lembaran akrilik bekas, jadi saya pakai aja. Di sini saya pakai baut Fisher. Ini baut Fisher, juga baut Fisher. Nanti ini nggak saya pakai karena saya juga repot juga untuk membuat dudukannya di stangnya. Jadi untuk sementara begini dulu aja. Teman-teman bisa tiru contoh ini atau bisa teman kembangkan lagi supaya lebih rapi. Untuk pemasangan speedometer koso ini di motor teman-teman ya, macam itu. Cara-caranya tahapannya bebas, teman-teman kembangkan saja. Jadi nggak harus sama seperti ini, tapi bisa teman-teman kembangkan lagi supaya lebih bagus lagi macam itu. Di sini sudah selesai dan kita pasang ke ini covernya macam ini. Nah, macam ini ya. Sini sudah selesai, kemudian nanti kita baut aja. Ini kita baut 1, 2, kita baut supaya kuat. Dan kita langsung beralih ke perkabelannya ya, macam itu.
Oke, untuk perkabelan bawaan Koso teman-teman sudah tahu ya, atau kalau teman-teman belum tahu nanti teman-teman bisa lihat videonya di minggu kemarin. Setelah itu kita langsung menuju ke perkabelan di Suzuki Smash. Nanti ada beberapa ubahan juga. Tapi di sini saya pasang dulu, nanti kita lanjut ke pembahasan di kabel bodi sepeda motor Suzuki Smash. Ada kemungkinan untuk sesama bebek Suzuki warna kabelnya sama ya, tapi kalau untuk motor lain teman-teman cari dulu ini jalur warna kabelnya arah kemana aja, teman-teman catat, kemudian teman-teman samakan dengan di kabel bodinya Koso replika ini ya, macam itu. Oke teman-teman, kita lanjut menuju ke bagian stangnya. Oke teman-teman, di sini sudah kita rapikan ya semuanya ya. Ini soket-soketnya, nanti di akhir video kalau saya sempat saya tampilkan diagram warna kabel bodi yang berhubungan dengan kabel yang di speedometer Koso. Nanti saya tampilkan nanti hubungannya apa aja, nanti saya tampilkan untuk Suzuki Smash ya. Tapi kalau untuk motor lain nanti kalau ada kesempatan saya buatkan ya, kalau ada kesempatan macam itu. Oke, di sini saya mulai mau memasang kabel speedometer ya. Di sini saya perpanjang karena kabel sensor speedometernya itu kurang panjang, saya perpanjang, kurang lebih panjangnya antara saya tambahkan 20 cm ya. Ini nih, yang ini nih. Nah, yang ini ya. Ini kan soket soket sensor speedo kilometernya ya. Ini saya perpanjang 20 cm. Dan saya rencana mau saya pasangkan di sini ya, di antara sela-sela kaliper nih ya. Nanti saya buatkan dudukannya. Ini sayangnya speedometer replika Koso nanti nggak dibonusin sama dudukan sensor nih, sensornya nih. Jadi saya harus bikin dulu. Jadi begitulah. Oke, di bagian sini kita sudah selesai. Kita langsung tutup aja kita tutup covernya, kita tutup. Macam itu, bagian sini selesai, kita langsung menuju ke bawah untuk pembuatan dudukan sensor speedometer ya, sensor kilometer macam itu. Dan kita akan coba jalankan apakah sensornya apakah si speedonya ini bisa akurat atau tidak macam itu. Mungkin ada settingannya ya, settingan khusus untuk penyetingan kilometernya di sini. Saya kurang tahu, nanti kita coba aja setelah semua pemasangan selesai macam itu. Kalau si RPM sih udah saya pasang. Nah, macam ini. Seperti itu ya. Seperti itu, hanya saja kalau menurut pribadi saya agak kurang serg ya si RPM ini tentang responnya ya, agak lambat, responnya agak lambat. Tapi untuk menentukan berapa RPM mungkin akurat ya, hanya saja responnya lambat macam itu. Respon naik turunnya ya nggak seirama dengan putaran mesin macam itu ya. Tapi ya, nama aja replika, jangan berharap lebih ya. Kalau ingin yang responnya cepat sesuai dengan seirama dengan putaran mesin ya ambil aja yang original ya, original Koso RX1N macam itu. Oke, kita lanjut pemasangan sensor. Mungkin kita lompat aja karena pemasangan atau pembuatan dudukan sensor itu sifatnya universal ya. Jadi setiap motor pasti bentuknya beda-beda. Jadi sesuaikan saja dengan kondisi yang ada di sepeda motor teman-teman. Kalau kondisi ini kan cakramnya udah lebar, kalipernya jadi mundur kan, otomatis kita bikin dudukan sensor dengan keadaan yang ada di motor ini. Jadi gitu ya. Jadi kalau ada yang tanya belinya di mana, itu nggak beli, saya tuh bikin sendiri dari plat besi, ditekuk-tekuk, pokoknya custom lah istilahnya macam itu. Jadi kalau ada yang tanya ya saya jawab konyol juga sih. Oke, kita lanjut aja. Oke teman-teman, di sini kita sudah buat dudukan ya. Untuk dudukannya seperti biasa, mungkin di setiap motor berbeda-beda ya bentuk dudukannya. Karena di sini di paket pembeliannya nggak ada dudukan sensor kecepatannya, jadi mau nggak mau saya bikin sendiri ya, atau custom ya. Untuk bentuknya
pastinya berbeda-beda, nanti tergantung motor teman-teman, tergantung kondisi piringannya dan kondisi dudukannya si sensor mau ditaruh mana, semua tergantung pada itu. Jadi kalau ada yang tanya harus dipasang di mana, saya jawab saya kurang tahu. Jadi sesuaikan saja pada kondisi motor teman-teman. Biasanya sensornya sih dipasang di cakram, karena ini diameternya si sensornya ini besar. Jadi saya udah coba nih ya sensornya ini saya udah coba mau saya masukin ke dalam lubang ini, lubang baut L nya ini ternyata tidak bisa masuk karena si diameter ini besar ya, diameter sensornya besar. Jadi mau nggak mau saya pasangkan di sini ya, di lubangnya ini saya perbesar sesuai dengan diameter sensornya, saya perbesar sedikit. Kemudian saya beri plastik steel ya, supaya si sensornya ini atau sep magnetnya nempel ya. Kemudian tunggu kering saja macam itu. Kemudian di sini ini sensor apa ya, kita sebut aja magnetnya aja ya. Ini magnetnya dan sensornya di sini. Kelihatan enggak ya? Nah itu, situ saya posisikan sensornya di situ. Macam itu. Seperti biasa ya. Ini bukan sebagai patokan, jadi setiap motor pastinya beda-beda nanti pemasangannya. Macam itu. Di sini saya kasih plastik steel, tapi nanti repotnya kalau piringannya minta ganti, piringan cakram minta ganti, ini harus saya lepas lagi ya dengan kekerasan. Macam itulah repotnya di situ. Dan yang ini karena bawaannya ini gede, diameter magnetnya, jadi tidak bisa dimasukkan ke dalam lubang baut cakramnya ya. Macam itu. Di sini cuma dikasih satu bawaannya, jadi ada kemungkinan ada delay atau responnya kurang ya. Respon pembacaan yang di speedometernya nanti kurang bagus lah. Kemudian juga ada delay, mungkin ada delay ya. Jadi butuh berapa detik nanti si pembacaan pada speedometernya baru keluar. Macam itu mungkin nanti kita coba aja. Dan kita langsung menuju ke penyetingan speedometer ini. Sangat sedikit ya, jadi hanya penyetingan pada input diameter roda, kemudian ke pengaturan di sensitivitas si meter indikator bensin ya, indikator meter bensin. Kemudian input pulser ya, mungkin untuk RPM, dan yang terakhir adalah settingan jam. Nanti kita coba aja. Oke, di sini sangat mudah. Mungkin untuk untuk di masing-masing merek ya, walaupun sama-sama replika Shikoso RX1N, mungkin di masing-masing merek mempunyai perbedaan cara setting ya, mungkin. Jadi di sini saya akan coba untuk merek mouse-nya ya. Untuk merek lain nanti kalau ada kesempatan saya buatkan macam itu. Oke, kita langsung penyetingannya aja. Oke teman-teman, di sini kita mulai penyetingan ya. Ini saya fotokin aja. Nggak kelihatan. Oke, gini aja lah. Oke, di sini saya kontak on dulu. Nggak mungkin ya kalau di setting nggak di on kan dulu. Oke, di sini saya gelapkan dulu biar tulisannya kelihatan. Oke, di sini saya terangin dulu. Oke, di sini ada dua tombol. Ini kita sebut aja tombol 1, ini tombol 2. Kemudian awal pertama di sini ada tampilan, ini adalah kilometer, kecepatan sepeda motor, ini meter bensin. Kemudian ini CO2. Kelihatan nggak sih? Nah, ini saya gelapkan lagi biar kelihatan. Ini adalah kilometer, kecepatan sepeda motor. Kemudian ini ada tampilan odo, ini adalah indikator meter bensin, ini adalah jam. Di tampilan odo, teman-teman tekan tombol 1 ya, ditahan. Nah, ini adalah input lingkaran diameter, input keliling lingkaran total ban ya. Di sini teman-teman masukin aja, diukur dulu total lingkaran roda depannya, termasuk bannya ya maksudnya. Macam itu. Kalau sudah ketemu nanti
ketemunya berapa, misalkan nanti ketemunya 1,5 cm berarti ditulisnya 1500. Misalkan ketemunya 1,28 cm nanti diisi 1280 macam itu ya. Kemudian kita pindah terus ini aja, ini tekan tombol satu lagi, tekan tombol satu lagi, tekan tombol satu lagi. Yang pertama ini ada tampilan baru, ini adalah input, ini yang digit pertama ya, yang kedip-kedip ini adalah input ke sensitivitas si indikator bensin ya. Nanti di situ ada, kita tekan tombol 2, ini ada 1 dan 5 macam itu. Nanti teman tinggal pilih aja 1 atau 5. Kalau misalkan 1 sudah paling akurat ya, atau pilih yang 1, sedangkan misalkan yang angka 5 paling akurat, jadi yang dipakai adalah angka 5 macam itu ya. Di sini angka 1 karena yang paling akurat adalah angka 1 macam itu. Kita pindah lagi untuk ke digit 2, tekan tombol 1. Nah, digit 2 ini adalah pengaturan satuan kecepatan ya. Untuk yang angka 1 ini adalah kecepatan satuannya kilometer per jam. Kalau angka 2 kita tekan tombol 2, dia berubah menjadi mil per jam macam itu. Di sini karena kita di Indonesia, kita pakai yang kilometer per jam. Oke, kita tekan tombol 1 lagi untuk ke digit 3. Nah, ini satuan itu ya, satuan input, bukan input sih, ke sensitivitas RPM ya di sini. Untuk angka 2 adalah 2 silinder. Kita tekan tombol 2. Untuk yang angka 4 adalah 4 silinder. Jadi teman-teman kalau misalkan menambah mesinnya bebek atau 1 silinder, pakai aja yang nomor 2 macam itu. Dan tekan tombol 1, nanti kembali ke pengaturan keliling lingkar roda depan ya macam itu. Kalau mau diatur nanti tekan tombol 2 aja, ini berubah angkanya tuh macam itu. Untuk mengganti digit selanjutnya tekan tombol 1, nanti tekan tombol 2 untuk mengganti angkanya yang berkedip-kedip ini, dan seterusnya ya. Untuk nge-save settingannya teman-teman tekan tombol 1 lagi, ditahan. Nah, kembali seperti semula. Untuk mengganti settingan jam teman-teman pindahin dulu nih tampilan odonya ke trip macam ini, kemudian tahan tombol 1. Oke. Kemudian di sini ada yang berkedip, nanti tekan tombol 2 untuk mengganti angkanya, disesuaikan saja pada jamnya teman-teman ya, atau jam pada HP teman-teman. Untuk mengganti yang kolom berikutnya atau digit berikutnya, tekan tombol 1 lagi. Kemudian tekan tombol 2 untuk mengganti nominal angka yang berkedip di sini. Setelah itu tahan saja tombol 1. Kemudian selesai, semua data sudah ke save. Hanya itu saja yang dapat disetting di Koso replika RX1N itu, selebihnya tidak ada lagi. Oke, sampai di sini kita langsung tes saja keakuratan si kilometernya ini ya. Oke, kita lanjut. Oke teman-teman, sini kita akan coba speedometer ya. Speedometer kita lihat dulu apakah ada delay atau tidak, apakah akurat atau tidak. Nanti kita coba. Tapi ini kita akan uji sensitifnya ya, sensitivitasnya. Kita akan coba apakah responnya bagus atau tidak. Kita akan coba. Untuk akurat atau tidaknya nanti kita setting lewat tombol-tombol ini ya, yang itu loh input keliling lingkarannya roda depan ya. Untuk inputnya nanti misalkannya terlalu cepat ya kita gedekan, kita besarkan angkanya. Kalau terlalu lama kita kecilkan angkanya macam itu. Di sini kita akan uji ini, kita setting kamera dulu biar besarnya kelihatan, tapi ini saya kontak on dulu. Kemudian ini saya kecilkan angkanya. Sebentar. Biar angkanya kelihatan ya. Ini saya akan putar ban depannya, kita putar roda depannya maksud saya.
Oke, macam itu ya. Jadi kalau roda depannya diputar pelan, dia ada delay. Jadi memang harus diputar dengan cepat dulu baru bisa terbaca. Ini ada kemungkinan pengaruh dengan jumlah magnet ya, ada kemungkinan karena ini bawahnya cuma satu, mungkin ada delay mungkin. Saya kurang tahu juga apabila magnetnya itu dipasang 2 atau 3 atau 4 atau 5 atau 6, saya kurang tahu juga apakah nanti pengaruh dengan kesensitivitasnya si kilometer ini macam itu. Oke ya, di sini kesimpulannya ada delay karena magnet satu, mungkin ada delay. Dan seperti itu, apabila kecepatan motornya tidak akurat di dalam speedometer membaca, mungkin input lingkarannya bisa diperbesar atau diperkecil, disesuaikan saja dengan motor teman-teman ya, macam itu. Dan sekian untuk pemasangan speedometer digital merek MOS model Gozo RX1N ya, yang replika. Banyak sekali rubahannya, penyesuaiannya juga banyak sekali. Yang paling banyak itu adalah rubahannya supaya si speedometer ini bisa masuk ke dalam Mika speedometer smash yang lama ini, macam itu. Dan kabel-kabelnya juga ya ada penyesuaian jalur juga, nanti disamakan saja jalur yang ada di speedometer disamakan dengan jalur yang ada di kabel bodi Suzuki Smash ini, macam itu. Sekian untuk unboxingnya, saya sudah record atau kita sudah upload di hari Minggu kemarin. Teman-teman kalau belum lihat silahkan lihat aja, nggak apa-apa. Di sini adalah video pemasangannya, nanti untuk setiap sepeda motor pasti beda-beda pemasangannya dan penyesuaiannya, macam itu. Selesai. Dan jangan lupa selalu pakai masker, jaga kebersihan saat cuci tangan karena pandemi ini masih belum selesai. Sekian teman-teman, safety riding, salam aspal Gronjal.